Hai pemirsa Double Pot, balik lagi sama aku di sini dan tentunya pada podcast kali ini nih kita mau membicarakan atau berdiskusi tentang hal yang kayaknya belum pernah kita bahas sebelumnya di podcast Double Decker yang lalu-lalu nih. Agak pedas kali ini ya. Kita sudah kita sudah mengundang dan sudah ada di samping Okfit saat ini. Ini kalau bisa Okfit resume dari profil beliau yang Okfit kenal selama ini adalah uh, harus pelan-pelan dan berhati-hati. Beliau ini tuh merupakan salah satu politisi atau mantan politisi. Mantan ya. Oh langsung diskat. Mantan politisi yang pada saat aktif menjabat itu salah satu idolanya para mahasiswa yang turun ke jalan. Kenapa-kenapanya nanti kita tanya lagi. Nah, dan juga saat ini beliau sedang memiliki kesibukan yang sering dilihat oleh para penonton di tribun Stadion Manahan. Langsung kita sambut, inilah dia, Mas Ginda Vera Triawan. Halo Mas Ginda. Terima kasih. Terima kasih Mas. Semangat. Langsung semangat gitu ya. Sudah datang memenuhi panggilan. Wah, panggilan. Undangan kami ini Mas. Terima kasih kesempatannya juga. Senang banget loh Mas. Kita tuh pokoknya pas mau ngundang Mas Ginda itu antara menunggu dan deg-degan gitu. Soalnya nanti kalau Mas Ginda mau, wah pasti akan sangat dar-der gitu ya. Oh iya, sebelum ngedor. Kita kan tukang cari keributan. Di mana ada keributan, di situ ada kita. Ada suara ya, ada suara ketawa ada ya. Saat ini sedang sibuk apa Mas Ginda? Sibuk jadi pengusaha. Asik. Apa-apa diusahain maksudnya. Semua mau diusahain. Iya, ya. Tapi yang pasti masih jadi panitia bola ya. Oke. Ya. Sebutannya panpel ya Mas ya, lebih akrab panpel ya. Ini 1 tahun ini paling sibuk kita. Di kepanpelan. Oke. Jadi selama hampir 1 tahun ini kita sudah menyelenggarakan sekitar 250 pertandingan. Sepanjang 2024? Sepanjang ya, 2024 awal kemarin sampai akhir Februari nanti sekitar 250-an mungkin. Wow. Pertandingan yang kita jalankan. Dan itu Manahan memang sangat masuk dalam kategori stadion paling aktif di Indonesia ya Mas ya? Iya, tapi nggak Manahan aja sih. Itu sih sebenarnya cuma banyak. Liga 1, Liga 2, Liga 3, EPA, Suratin, Piala Presiden, Timnas. Nanti mau kita rayakan kok. Datang ya? Siap. Wah ini, saya gantiin yang diundang. Iya dong, langsung kita minta balasannya di sini. Takut soalnya kalau jawab enggak diteror. Berarti saat ini sibuk menjadi ketua panpel ya Mas di Manahan ya. Nah kalau misalnya tadi aku mau mundur sedikit nih. Boleh. Tentang Mas Ginda yang selama ini mungkin orang-orang tuh masih terekamnya Mas. Masih ingetnya tuh Mas Ginda yang anggota DPRD. Oke. Mas Ginda yang kalau misal ada demo di depan gedung DPRD itu selalu turun dan menemui teman-teman mahasiswa. Betul. Jadi favorit deh sama teman-teman pendemo. Misalnya masih kita demonya kenceng gitu ya, Mas Ginda keluar jadi agak lerem. Nah waktu itu apa yang menggerakkan Mas Ginda kok dadak repot-repot keluar menemui, kenapa? Yang lain kan duduk diem dan berleha-leha Mas ketika kita demo. Ya kenapa enggak? Enggak sih, prinsipnya simpel aja sih. Demo itu kan menyampaikan aspirasi. Iya. Nah ketika mereka mau menyampaikan aspirasi ya kita temuin, kenapa enggak? Walaupun faktanya demo yang saya tidak hadiri selama 10 tahun jadi anggota Dewan hanya 2 atau 3 demo yang tidak saya hadiri. Selebihnya selalu saya datang. Enggak datang itu kebanyakan karena memang lagi berada di luar kota. Oke. Tapi yang jadi masalah adalah ketika mereka mendemo, ya kita tahulah anak muda suka dengan satset, ngomong kenceng. Nah, saya rasa teman-teman Dewan yang lain juga agak takut juga. Agak ngeredek ya? Agak ngeredek. Baru sampai depan udah dapat cacian kok. Belum diajak diskusi udah dicaci. Itu, wah, mereka mungkin teman-teman merasa orang yang terhormat, masuk dicaci. Tapi kalau saya sih simpel aja, kita temuin. Walaupun dari beberapa pertemuan mayoritas juga saya nggak boleh ngomong. Oh gitu? Iya. Berarti hanya untuk mendengar saja? Hanya disuruh jadi mendengar dan hanya disuruh dalam tanda kutip mengiyakan lah apa keinginan mereka ya. Nah biasanya kalau ada yang demo bisa kita ajak
masuk, saya suka. Atau biasanya saya ngomong dengan teman-teman mahasiswa, udahlah kalau memang ada topik yang mau kita bahas, undang aja saya ke kampus. Kita datang ke kampus, kita ngobrol, kita selesaikan. Jangan hanya lihat permukaannya. Ya, politik itu selalu kan sesuatu yang berada di ruang publik memang. Ya, ayolah, tampil, gitu, walaupun dicaci nggak masalah. Kayaknya udah terbiasa ya Mas ya? Oh udah biasa, udah biasa. Jadi udah khatam gitu. Yeah. Dari A sampai Z udah selalu mendengar itu dan hal yang lumrah ya untuk Iya. seorang anggota dewan saat itu. Kalau mereka duduk bersamaan, 4 orang, 5 orang, 10 orang, mereka baru tahu biasanya apa sih yang jadi masalah. Jadi saya selalu bilang jangan selalu menyampaikan aspirasi itu melalui demo. Demo itu adalah pilihan terakhir. Ya. Pilihan yang paling nyaman ya bikin konten aja. Ya, ngopi aja lah. Ya, viralkan saja lah. Oke. Lagi ngetren kan itu. Kalau nggak bisa diatasin, viralkan saja. Dan memang kenyataannya yang diviralkan memang pasti teratasi pada pasti akhirnya. dapat, iya. Iya, dapat atensi juga ya Mas ya. Nah ngomong-ngomong tentang kegiatan saat waktu itu menjabat sebagai DPRD. Sekarang udah enggak ya Mas ya? udah enggak. Oh kenapa Mas? Udah enggak masuk dalam jajaran gimana itu? Enggak dapat nomor kemarin ya. Oh antrinya enggak dapat. Iya, udah daftar, udah ikut tes, giliran dipilih nggak kepilih, Oh ya udahlah. nggak boleh Berarti- dapat nomor. Oh udah penuh antriannya mungkin. Mas? Iya, nggak tahu kenapa ya. Iya nggak usah dilanjutin. Nggak Jadi, apa-apa dilanjutin. tapi sebenarnya dari lubuk hati paling dalam boleh nggak sih Mas kalau misalnya Mas Indra tuh melanjutkan? Loh, keinginannya sebenarnya untuk melanjutkan. Tapi secara hukum boleh ya? Boleh. Sampai berapa kali sih Mas kalau legislatif? Sampai kiamat ya mungkin ya. Oh serius? Serius. Boleh mencalonkan terus? Terus ada yang tertua itu, yang paling lama itu tahun ini periode yang ke-6. Wow, berarti udah 30 tahun dong. Udah 30 tahun. Saya baru 2 kali. Kenapa di stop ya? Bukan di stop ding ya? Nggak dapat nomor. Nggak dapat nomor. Bukan di stop kan? Iya. Stop itu bahasa yang lebih keren sih ya. Di stop betul Mas. Stop. Di stop. Oh di stop. Di stop. Hop. Oh di stop. Di stop, gitu. Soalnya aku tuh juga pernah, kayak kita pernah ngobrol deh Mas, kalau aku nanya juga Mas Gina kayaknya lanjut kok, tapi kok tiba-tiba hilang gitu ya. Iya. Oke. Tapi kan tidak berarti ketika Mas Ginda sudah tidak duduk di kursi legislatif itu suaranya hilang. Nggak juga sih. Tetap bisa bersuara seperti Tetap hari bersuara. ini. Iyalah. Lebih bebas lagi. Betul. Kalau kemarin kan suara kenceng-kenceng kadang-kadang Ada yang ngerem. ada yang telepon, ada gitu. yang WA. Ya toh. Tolong jangan kenceng-kenceng. Ya toh. Oh. Tolong agak keep silent dulu. Ya, kalau sekarang kan bebas kita. Ya, bebas. Bebas. Karena tadi nggak ada bendera-bendera ya Mas ya? Iya. Aman aja. Lagi nih Mas, kayak seru kalau kita bahas waktu Mas Ginda masih menjabat ya. Waktu masih menjabat itu tuh ada nggak sih Mas pengalaman lucu kayak misalnya Mas Ginda tiba-tiba di DM atau di chat orang, kan waktu jadi DPRD kan cukup hits ya Mas Ginda ya. Jadi cukup menginfluence lah anak-anak muda dan teman-teman sekalangan Mas Ginda. Pernah nggak diminta untuk endorse misalnya kayak, Mas aku punya produk UMKM nih, boleh nggak kita endorse Mas Ginda gitu? Sering lah. Oh sering? Sering. Bukan endorse sih, kebanyakan beli Dikirimin. produknya. Hah? Suruh beli produknya. Oh, dipalak. Suruh beli produknya. Oke, Dan saya beli pasti. pasti. Saya pasti beli. Ya kalau jelas ya produknya ya. Enggak, kadang-kadang lama-lama ketika kita lihat akunnya, Contoh nggak jelasnya apa Mas? bukan orang Solo misalnya. Oh, oke. Gitu. Jualannya di Papua gitu Nggak misalnya. tahu, ya tahu dia tanya, ya tahu. Kalau kita sih simpel aja, kalau dia orang Solo memang butuh bantuan, selama bisa kita bantu pasti kita bantu. bantu, Kita ya. beli pasti kita beli, ya belum tentu banyak ya. Ya. Tapi kan gaji kita kan gede. Oh iya Thomas, kalau Iya. DPRD itu besar ya gajinya? Ya lumayan lah. Oh ratusan kayaknya Mas. Enggak sih, Oh, oke. 40-an lah. Waduh, itu kalau di Solo udah slow living banget itu ya. 40-an itu 40-an nggak ya. usah ngapa-ngapain udah dapet itu. Oh iya? Iya, nggak masuk Duduk aja. di- nggak masuk? Nggak masuk aja Yuk dapat. kita rame-rame daftar Iya ya di tuh. DPRD. Kenapa Man? Iya. Ada kok yang nggak masuk udah berapa bulan juga tetap digaji kayaknya. Waduh enak banget lagi. Iya. 40 juta. Baru isu ya tapi itu ya. Oh, Itu baru gitu. isu, ada katanya. Belum tentu ada datanya juga. Atau udah ada datanya juga malah? Ya tinggal mau ditanyain apa enggak. Oh, Ya kita kan udah bukan orang politik jadi iya iya. tipis-tipis aja Tipis-tipis lah. ya. Ternyata lika-likunya anggota DPRD itu lucu-lucu ya Mas? Lucu-lucu.
Kalau kamu tanya apa yang lucu dari DPRD, DPRD-nya aja udah lucu duluan. DPRD-nya Iya, udah lucu duluan. udah lucu dulu. Iya. Kayak anak-anak ya. Iya. Oh. Ini kayak sekolah. Kalau sekolah itu kan semua takut sama gurunya. Kalau DPRD itu semua takut sama anggota DPRD-nya. Jadi kita mah bebas aja sebenarnya mau ngapain aja. Ya Karena semua orang tunduk. Iya lah. Manut ya. Iya. Saya jadi takut juga, ini karir saya terancam. Oke, Mas, waktu itu berarti selesai jabatan DPRD itu di tahun 2024. Sudah selesai itu ya? Lain. Karena nggak dapat nomor antrian, kita nggak lanjutin gitu. Lanjut. Tapi kalau misalnya ada kesempatan di kemudian hari nih, Mas Ginda bisa kembali melanjutkan apa yang saat itu mungkin kesenangannya Mas Ginda dalam menjawab anak-anak muda, melayani masyarakat, bisa dilanjutkan di masa yang akan datang. Mau nggak sih, Mas? Masih kok. Oh, masih ada keinginan ya? Jadi di setiap kesempatan saya selalu ngomong, walaupun saya bukan anggota dewan, tapi ayolah kita ngobrol, kita mengkritisi, ada topik-topik yang menarik. Saya tahu kok teman-teman dewan juga punya kesibukan yang cukup banyak. Belum tentu semua topik bisa mereka bantu. Iya. Dan saya juga akan siap membantu. Dan saya selalu bilang, walaupun bukan orang politik, bukan berarti saya berhenti politik. Betul. Berhenti untuk jadi anggota dewan, iya. Tahun depan 2029 apakah maju, saya rasa juga tidak ya. Kalau ditanya kenapa, karena udah tua. Menurut saya ini udah saatnya anak-anak muda berani lebih tampil. Sehingga di setiap kesempatan saya selalu bilang, anak-anak muda kalau mau maju, ayo maju. Kalau butuh ilmu, butuh pengalaman, saya siap bantu. Berarti ada bayangan mau mengendorse sosok muda nggak, Mas? Buat politik masa depan? Bahasanya bukan mengendorse ya, kita mau dorong semua anak muda. Semua? Ya, semua anak muda kita dorong. Apalagi wali kota yang akan datang, wakilnya juga masih tergolong muda. Ya. Jadi untuk menyampaikan aspirasinya atau menyampaikan ide-idenya kan frekuensinya udah sama ini harusnya. Iya. Lebih gampang nyambungnya. Betul. Ya kita tahu kalau ngomong sama yang lebih tua kan, kamu tahu apa sih? Tapi kalau ini udah satu frekuensi kan lebih enak ya. Harusnya kan lebih gampang ngomong. Ini contoh nih ya, pemberdayaan UMKM misalnya. Atau ya yang paling tahu UMKM yang paling ngehit apa? Ya anak-anak muda kan. Kalau yang lama-lama kan paling ya yang itu-itulah. Iya. Nah sekarang mungkin akan banyak pelatihan tentang ekonomi digital. Mungkin barista karena ngopi lagi ngehit. Iya, betul. Kayak coffee shop di mana-mana ada juga ya Mas, Solo ini merebak gitu luar biasa. Nah, pemerintah kan harus intervensi. Bagaimana coffee shop itu nanti betul-betul bisa tampil, bisa menjadi pionir untuk membangun kota ini. Benar. Nah, itu juga menjadi salah satu alasan kenapa Mas Ginda tuh cukup digandrungi anak muda saat menjadi politisi. Sayangnya sekarang udah nggak duduk di gedung, tapi masih bisa diajak ngobrol kok. Masih loh. Aman. Tambah galak sih. Tambah galak. Sama sesama mantan atau yang saat ini masih jabat? Semuanya lah. Oh, pokoknya yang makin perlu galak kita galai. Oke, jadi agak hati-hati aja sih. Gitu ya. Pakai rompi kalau bisa. Kalau ketemu Mas Ginda. Terus Mas, aku mau nanya lagi nih. Saat ini kan Mas Ginda agak galak nih ngomongin tentang banyak hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Walaupun mungkin kalau kita bandingkan dengan tahun lalu yang masih menjabat kan powernya mungkin masih bisa dibilang beda ya Mas. Ketika menjabat dan sekarang yang sudah tidak gitu. Boleh nggak kita minta pendapat Mas Ginda tentang hal yang lagi viral? Yang di mana-mana tuh ada postingan tentang surat edaran yang membuat atau menunjukkan potongan-potongan anggaran untuk seremoni, anggaran perjalanan dinas yang banyak beredar di media sosial, potongannya luar biasa besar dan itu dinarasikan sebagai substitut atau subsidi silang untuk mentraktir anak sekolah se-Indonesia. Dan orang bilang kayaknya agak kesusahan nih, masa iya perjalanan dinas dipotong, masa iya acara seremonial udah gak boleh lagi. Kalau Mas Ginda setuju atau enggak sebenarnya kayak gitu? Kalau perjalanan dinas, seremonial, ATK, itu dipotong, ini faktanya ya, ATK misalnya, kita itu setiap rapat di level kota Solo, setiap rapat kita dengan semua komisi, semua anggota itu dapat cetakan print-printan.
semua anggota. Tebelnya bisa sampai segini. Wow. Kita tanya aja, efektif nggak sih sebenarnya? Nah, dibaca nggak sih? Iya, dibaca nggak? Jangankan dibaca, habis dibaca ditaruh di mana? Benar. Ya toh? Kita lihat nanti teman-teman kalau mau datang ke kantor-kantor dewan. Boleh nggak sih Mas datang? Boleh. Mampir aja ke ruangan masing-masing komisi, ya toh? Nanti kelihatan kok, wah tumpukan-tumpukan kertas ada di meja, ada di mana-mana. Oke. Ya kalau itu dianggap nggak efisien, saya sepakat itu harus dikurangi ATK. Ya. Perjalanan dinas, ya toh, mau dikurangi, sah-sah aja sih buat saya perjalanan dinas dikurangi. Apa sih yang kita lakuin di sana? Apa emangnya Mas? Ketika masih menjabat dulu? Sejujurnya kita keluar kota itu paling 3 hari sampai 4 hari. Oke. Itu hari pertama kita berangkat, hari kedua kita kunjungan, hari ketiga kita pulang. Pagi kita kunjungan, siang atau malam kita jalan-jalan. Oke. Jadi kunjungannya cuma beberapa jam ya Mas? Iya. Banyaknya itu adalah jalan-jalan? Ya enggak juga sih. Oke. Kalau saya sih tipikal agak beda ya. Misalnya pagi kita kunjungan, malam jalan-jalan tapi sambil lihat. Sambil lihat apa sih yang membedakan kota ini dengan kota kita. Ini contoh. Balikpapan misalnya. Balikpapan itu adalah salah satu kota yang dianggap paling bersih. Se-Indonesia? Se-Indonesia. Karena? Ya karena paling bersih, nggak ada sampahnya. Oh sama sekali Mas? Sama sekali nggak ada sampah. Ternyata setelah kita jalan-jalan ke kotanya dan kita baca perdanya, ternyata buang sampahnya baru diizinkan setelah jam 6. Jam 6 malam? 6 malam. Jadi kalau kamu ke Balikpapan, datang ke kota itu, jalan mana-mana nggak ada sampah. Bahkan tempat pembuangan sampah masih kosong semua. Oke. Jadi bersihnya memang karena ada peraturan ada itu? peraturan nggak boleh buang sampah sampai. Tapi setelah jam 6 beda nggak? Oh beda. Jam 6 itu udah datang semua itu sampah-sampah udah mulai numpuk, nanti sekitar jam 7, jam 8 petugas sudah mulai ngambil. Oh tapi berarti walaupun dia menumpuk seketika tapi juga langsung habis lagi? Iya habis lagi. Nah dari situ kan kita jadi belajar, oh bisa nggak ya itu diterapkan di sini. Terus kita tanya waktu itu, sempat nanya lagi, kendalanya di mana? Kendalanya saya petugas. Biasanya petugas-petugas di sana kalau menjelang bulan musim hujan agak kesulitan karena kan hujan terus mereka harus ngambil, mereka udah mulai angkat tangan lah, udah nggak mau melanjutin. Itu contoh-contoh. Nah saya biasanya melakukan hal itu. Oke. Nah sekarang kalau kembali ke pertanyaan tadi, apakah perlu dikurangi? Ya kurangi saja. Tapi jangan salah, ketika perjalanan dinas nanti itu dikurangi, yang akan teriak-teriak adalah industri mais. Hotel jadi nggak begitu laku. Restoran mungkin jadi nggak begitu laku. Kan harus ngirit juga ya dalam perjalanan dinas. Ya karena yang perjalanan dinas nggak ada kan. Iya juga ya. Biasa ini rombongan Solo ke Jakarta. Sekarang dari tadinya sebulan sekali jadi 6 bulan, 2 bulan sekali. Hotelnya oh iya. udah dong turun. Nah ini harus dipikirkan. Gitu. Apa yang mau dilakukan? Nah pemerintah mestinya bisa memberi solusi. Nah yang namanya politik itu kan banyak unsur yang terlibat. Oke lah perjalanan dinasnya kita hentikan. Mungkin pihak swasta dikasih waktu kerja yang lebih simpel. Supaya bisa gantian mereka yang berlibur mengisi hotel-hotel yang tadinya kosong. Tapi harus itu contoh-contoh. Nah kalau saya dibilang sepakat, ya saya sepakat mengurangi. Ya perjalanan dinas kurangi aja dulu. Acara-acara seremonial kurangi aja dulu. Waktu COVID aja bisa kok. Iya. COVID Tapi kan ini yang menjerit kan teman-teman yang pelaksana acara ya, maksudnya kayak IO, talent-talent pengisi itu kan juga kalau tadi kasusnya perjalanan dinas mungkin imbasnya ke hotel, resto. Kalau acara-acara seremonial gimana jadinya nanti kabarnya kayak IO, pengisi-pengisi acara? Loh, pemerintah nanti harus mengintervensi bagaimana event-event itu tetap akan ada. Mungkin bukan event pemerintahan. Bagaimana event-event itu bisa lebih banyak. Bagaimana misalnya nanti kalau kita baca talent misalnya musisi. Bagaimana musisi-musisi itu bisa tampil di semua kota. Kayak saya kan dulu juga anak IO. Kita tahu betul kok manggil artis selevel nasional itu ke daerah daripada di pusat itu malah lebih mahalan di daerah. Benar. Ya, waktu itu sih alasannya ya karena kalau kita harus ke daerah perjalanannya sudah terpotong. Nginepnya sudah terpotong. Kalau di Jakarta kan cuman tinggal jalan aja. Tapi kan kita jadi bingung. Ya, tapi kan kemampuan membayar daerah kan sebenarnya lebih kecil. Lebih kecil sebenarnya. Nah, ini kan butuh intervensi dari pemerintah mungkin.
pajaknya mungkin diringankan, perjalanan yang sifatnya untuk event nanti akan mendapatkan potongan khusus. Sehingga anak-anak IO itu mau membuat event lagi, lebih ter-challenge. Wah, ini ada kemudahan nih buat kita nih, kenapa kita nggak berani bikin? Nah, kenapa enggak? Nah, hal-hal itu saya rasa bisa kita bahas kalau semua orang-orang yang terlibat dalam politik ini adalah anak-anak yang satu frekuensi, yang notabene menurut saya adalah anak-anak muda. Nah, saat ini kira-kira di gedung DPRD itu terbayang nggak ya Mas yang kita obrolin saat ini? Sejujurnya, semangatnya iya, tapi sampai hari ini saya belum melihat ya teman-teman anggota Dewan tahun ini, karena cukup banyak yang muda. Iya, makanya kayaknya cukup banyak yang muda dan naik dan duduk di sana, tapi gerakannya kok cenderung lamban ya Mas? Saya sih nggak berani bilang gitu ya. Oh, saya juga nggak berani sebenarnya, keceplosan. Nanti diedit kok, dipotong. Enggak, aku sih agak heran aja sih terus terang teman-teman Dewan yang baru ini kenapa sih belum kasih warna baru. Oke. Ya kalau dulu mungkin saya lebih terlihat karena mungkin salah satu salah dua yang sering maju ke anak-anak muda. Sekarang begitu anak mudanya banyak kan misalnya mereka tampil. Iya. Ya aku nggak sering kok nanya sama anak-anak muda siapa yang udah pernah kesini. Siapa ya Mas? Belum ada. Belum tuh ya. Nah, itu contoh aja sih. Ya, kita berharap lah anak-anak muda bisa ngasih warna. Ya mungkin nunggu wali kota yang baru dilantik ya. Ya, Februari kan ya Mas? Iya, pertengahan katanya. Iya, pertengahan. Nanti kita lihat ya, apakah ada wahana yang dihadirkan nih, sesuatu yang baru, yang bisa membuat teman-teman tuh kembali tergelitik gitu loh, nggak cuman anteng-anteng kan kurang seru ya kalau solo anteng-anteng aja. Oke, sekarang kita beralih ke kegiatan Mas Gida saat ini yang tadi sempat dibahas juga, menjadi ketua panpel sepak bola di Stadion Manahan. Dan nggak cuma di Stadion Manahan ya, masih ada stadion lain juga kan yang di saat ini dikelola juga. Banyak sih. Manahan, Sukadari, Boyolali, Magelang pernah, Sleman pernah, Bantul pernah. Nah itu awal mulanya kok bisa Mas dari politik ke sepak bola? Enggak, duluan bola sih. Oh duluan bola malah? Iya. Saya udah jadi panpel sejak tahun 2009 kali ya. Oh berarti emang udah lama banget? Iya. Oke. Jadi malah bola dulu baru politik? Iya. Terus akhirnya kembali ke sepak bola lagi? Iya. Dengan? Karena Persis dibeli sama Mas Kaisang waktu itu. Ketemu Mas Kaisang, ditanya lah. Mas kita bisa ngurus bola nggak? Panpelan. Oh bisa aja sih Mas, biasanya juga jadi panpel. Walaupun tidak selalu jadi ketua panpel. Oke. Ya udah kerjain aja. Sampai sekarang. Jadi secara tidak langsung ada kontrak gitu ya sama Persis ya? Iya. Untuk selalu menghandle ketika pertandingan berlangsung. Betul. Nah itu karena aku juga sering ketemu ya, karena Mas Gida ini juga salah satu sosok yang membuka pintu untuk karir Okfit di dunia announcer sepak bola. Memberi kesempatan sampai akhirnya Okfit bisa dilihat oleh instansi yang lebih besar lagi. Aduh jadi terharu. Ya udah go internasional malah sekarang. Karena sosok Bapak Ginda ini luar biasa sekali. Jadi aku mau nanya singkatnya gini Mas. Jadi sepak bola ini sebenarnya profession atau passion? Susah ya? +12 ya. Oh gitu? +12. Tapi aku bisa ngomong panpel ya, bukan bolanya ya. Panpel itu memberi passion dan profession yang luar biasa ya. Karena bola itu betul-betul beda. Dibanding apa dulu nih? Apa aja ya? Dibanding olahraga lain? Enggak, sebagai panitia menurut saya panpel bola itu yang paling beda. Karena? Satu, secara pengalaman saya udah mulai jadi panpel dari lokal sampai internasional. Piala dunia pun saya pernah bantu. Kemudian saya pernah jadi IO juga. Dengan artis yang lokal maupun internasional. Tetapi yang paling detail itu memang bola dunia. FIFA itu luar biasa. Semua di-handle. Jadi saya selalu bilang kalau mau belajar tentang event, ya belajarlah di bola. Ya, kalau ada kesempatan ikut, mau jadi volunteer, mau jadi panpel, mau jadi apa, ikut. Karena di situ kamu betul-betul bisa ngelihat sebegitu detailnya mereka memikirkan. Ini kalau aku boleh ngasih contoh itu volunteer ya kemarin ya. Volunteer Piala Dunia itu banyak banget ya Mas? Banyak banget dan saya sempat nanya ini sama supervisor saya dari FIFA.
Dia bilang, volunteer nggak ada uang. Nggak ada uang. Tapi kita kasih full merchandise, outfit gitu-gitu ya. Baju, celana, sepatu bahkan. tas, topi, jas hujan, semua dikasih. Kenapa? Loh, kalau kita kasih uang, orientasinya ke uang. Betul. Kita kasih baju supaya mereka betul-betul mau belajar betul. Jadi kalau baju tuh sense of belonging-nya tuh tinggi karena dipakai. Iya. Jadi mereka bilang terus, tapi loh kalau di luar volunteer itu naik taksi, naik bis udah gratis, naik kereta api udah gratis, sehingga mereka betul-betul mau belajar. Bahkan satu-satunya event di mana volunteer itu betul-betul diberi fasilitas yang luar biasa itu ya waktu itu Piala Dunia. Ada ruangan khusus, bisa buat makan, bisa buat ngegame, bisa buat ngopi, bisa buat nyanyi-nyanyi. Betul-betul kalian anak muda, kalian masih baru mau belajar, ya kalian kita fasilitasi. Jadi kita sampai heran, ya ampun sampai sedetail itu. Ya, bahkan hal paling kecil pun dipikirin gitu ya Mas. Iya, semua dipikirin. Jadi kita jadi belajar banyak. Iya betul. Sekarang passionnya ya, mari kita bikin sepak bola atau stadion mana yang betul-betul nyaman untuk semua. Semua kalangan ya? Semua kalangan. Kalau prinsipku stadion yang ramah keluarga. Oke. Jadi anak-anak kecil pun tetap bisa menikmati bola tanpa ada ya trauma lah misalnya. Amit-amit jangan sampai gitu ya terjadi di manahan. Tapi sejauh ini Mas, sepak terjang ketika menghandle pertandingan dari mulai lokal, Liga 3, 2, 1 sampai internasional FIFA sekelas Piala Dunia. Kejadian apa yang membuat Mas Ginda tuh kayak selain tadi ya, selain volunteer di fasilitasi yang luar biasa sama FIFA, kejadian apa yang membuat Mas Ginda tuh kayak, wah aku nggak mau ninggalin bola nih. Gitu. Ya setelah lihat kayak FIFA, setelah dapat banyak pengalaman yang luar biasa, dan ketika kita masih lihat liga yang kadang-kadang masih banyak gejolak ya, saya sih berharap saya masih bisa eksis terus di dunia bola, khususnya pepanpelan, supaya ya, kita tahu kok bagaimana FIFA menjaga. Mereka punya prinsip safety and security. Mereka punya prinsip anak-anak adalah yang utama. Nah sekarang kita masih lihat kok tindak laku pemain bola, supporter bola, oknum perangkat pertandingan masih seperti itu ya. Bagaimana kita mau memperbaiki? Sekarang yang paling utama menurut saya komunikasi, koordinasi. Bagaimana teman-teman supporter khususnya bisa memahami dunia bola ini udah bukan hanya sekedar tentang kalian. Bola itu adalah alat pemersatu, bukan hanya pemersatu bangsa, pemersatu dunia. Dan FIFA selalu ngomong kok, nggak ada kepentingan apapun selain bola. Tapi katanya kalau di Indonesia beda Mas, katanya kalau di Indonesia itu sepak bola itu menjadi salah satu promosi ke arah politik nih. Balik lagi. Bisa juga sih, bisa juga. Aku udah dapat sindiran ini karena selalu gitu. jadi panpel. Ada yang bilang, nah ini panpelnya pengen ke pusat ini. Oh, udah ada omongan itu? Udah seperti ada. Karena kan memang kita nggak bisa tutup mata bahwa masa dari sepak bola itu besar sekali. Betul. Nah itu berarti sebenarnya dibilang masuk akal juga ya Mas, menjadi alat mengarah ke politik gitu? Boleh aja sih. Sah-sah aja juga. Sah-sah aja, itu kan privilege. Iya gitu. Betul. Itu kan juga kenapa banyak artis mencoba masuk ke dunia politik. Iya. Kalau udah dapat nama ya. Udah punya nama, udah punya masa, kenapa nggak maju? Emang kelihatan. Ya ada sih beberapa tokoh-tokoh artis yang memang terlihat, tapi juga ada kok yang beberapa tokoh artis yang kita masih nanya ngapain aja sih dia. Entah dia di legislatif maupun di eksekutif. Nah, dan sekarang kan sudah saatnya sekarang kita bisa menilai langsung kok. Iya sih. Ya nggak bisa ngejudge kemarin ya sekarang kita lihat. Iya. Tujuannya apa? Tujuannya gitu apa? Ya. Kita lihat kebijakannya apa. Kita mau lihat, kita bisa tanya kok. Paling gampang kan contoh ya saya selalu bilang kalau ada pejabat sok-sokan atau kalian mau kritisi, lihat aja lah LHKPN-nya berapa sih harta kekayaan yang diakui. Nanti kan kelihatan dia punya harta berapa, punya mobil berapa. Itu boleh dibuka oleh semua orang kok. Dan bisa diakses secara umum, bebas. Oke. Itu akan kelihatan kok. Dia punya mobil berapa, tanah berapa, rumah berapa, utang berapa, kas berapa. Oh. Wow. Iya. Nah, itu juga kejadian lucu. Apa tuh? Seru nih kayaknya. Ya tahun kemarin menjelang 2023 ya.
Aku buka tuh LHKPN semua anggota dewan. Aku banding-bandingin. Itu ada yang ngaku punya kas di bawah 1 juta. Ngakunya. Di catatannya. Tapi yakin, cuman punya tabungan 1 juta. Tapi kalau temanku tadi sih Mas katanya tabungannya rekeningnya 0. Ada temanku musisi. Oh iya. Oh itu ngaku orangnya setiap tanggal 1 0. Kalau anggota juga ada yang ngomong di bawah 1 juta Ya ada yang nggak punya rumah. Oh. Ada. Ngomongnya begitu. Padahal apa yang harus kita sampaikan di situ adalah harta kita, harta istri kita atau suami kita, beserta harta anak-anak kita. Oh jadi udah semuanya Mas? Oh semuanya harus disebutin. Okay. Bukan hanya punya kita. Jadi yang disebutin tanahnya bebas. Mau nyebut harga nilai belinya atau mau nyebut harga pasarannya bebas. Karena yang diutamakan adalah pengakuannya aja. Bahwa memang aku punya ini. Iya, gitu. saya punya rumah di Solo. Dia nggak nanya harga belinya berapa atau pasarannya berapa. Tapi kamu mau ngaku dulu apa enggak? Makanya setiap ada tokoh pejabat yang berkasus, selalu yang dibuka oleh media selalu adalah LHKPN-nya. Karena kelihatan semua. Kekayaannya yang dia ngaku. Atau yang flexing, banyak kasus itu flexing. Kan dilihat kekayaannya berapa sih? Ya kalau dia memang kaya karena orang tuanya kaya, ya sah-sah aja kan. Ya. Tapi kalau dia bilang, wah saya nggak pernah itu, cuma punya apa, kemana-mana tapi naik mobil terus. Agak deg-deg juga ya. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya. Nah ini kayaknya kita udah tutup aja episode kali ini. Kita lanjut. Kita nunggu feedbacknya dulu lah. Benar. Ada yang komen nanti. Terus Mas aku juga mau ini kita mungkin sedikit closing statement lah ya. Kita pokoknya kasih pancingan dulu aja buat pemirsa Double Pot kali ini sama Mas Ginda. Terlepas dari saat ini Mas Ginda menjabat sebagai ketua Panpel dan seorang mantan politician. Hal yang paling harus kita sadari sebagai warga negara yang baik, terus menjadi orang yang bisa dibilang apa ya, kritis dalam melihat kebijakan itu gimana ya Mas? Aktif ya, aktif ya. Yang pertama kalau buat anak-anak muda khususnya gunakan sosmed sebaik-baiknya lah. Berarti kalau kita gampang ngeviral-viralin gitu nggak apa-apa kali ya? Kalau memang tidak dapat atensi dalam tanda kutip. Boleh sih, tapi saya selalu nyaranin sebelum memviralkan sesuatu, baca dulu berita yang paling betul. Jadi tetap ada research dulu ya sebelum memviralkan sesuatu. Saya tipikal orang yang selalu membeli koran kok setiap harinya. Karena saya meyakini berita yang ada di koran adalah berita yang sudah dipilih oleh para redaktur untuk dianggap berita ini yang paling penting hari ini. Betul. Saya baru baca-baca berita-berita online. Terus kalau lagi longgar baru buka sosmed yang viral. Lambe tua gitu. Baru yang viral-viral. Terus baru kita bandingin. Ada apa sih? Ya, gitu. Ada apa sih? Gitu. Atau misalnya pemotongan anggaran kenapa? Ya kita harus ngomong kepada masyarakat semangatnya apa dulu. Kalau semangatnya harus dipangkas, saya sepakat dipangkas. Tapi jangan lupa kalau nanti ATK dipangkas banyak percetakan yang bisa bermasalah. Kalau perjalanan dinas dipangkas, mungkin akan banyak hotel yang bermasalah. Share mall dipangkas, akan banyak IO yang mungkin akan bingung juga. Nah, apa yang akan kita lakukan? Karena kebijakan ini nggak berlaku untuk satu orang, tapi untuk satu negara. Nah, bagaimana kita saling bisa ngisi? Pakai ideologinya Bung Karno, ya itu tadi, gotong royong. Gotong royong. Jadi kalau bisa yang duduk di kursi-kursi pemerintahan juga bisa membuka telinga juga ya Mas. Karena kalau kita aktif nggak didengar sama aja. Nanti kita demo deh. Apa-apa demo. Tapi nggak ada yang turun lagi nggak kayak Mas Ginda. Kita ikut. Kita tutup dulu kalau gitu episode Double Pot kali ini bersama Mas Ginda. Kita bakal lanjutin kok di episode berikutnya ya Mas ya. Siap. Nanti kita mengundang teman-teman lain yang lebih bisa bikin heboh lagi gitu. Terima kasih Mas Ginda atas waktunya. Terima kasih pemirsa dan kita berjumpa lagi dalam episode berikutnya. Double Pot, Right to Love. Salah. Double Pot, Right to Fun, Share to Love.